Halo, selamat siang Kak Alma. Halo, selamat siang. Sebelumnya makasih banyak ya Kak udah mau ngeluangin waktu untuk kita wawancara hari ini. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin nih, apa sih kita ngapain sih hari ini gitu. Wawancara ini buat apa? Jadi wawancara ini itu untuk memenuhi tugas kelompok kita untuk ujian akhir semester. Nah, di situ tuh diminta untuk wawancara UMKM. Nah, waktu tugasnya kayak gitu, kita langsung kepikiran, oh ini harus wawancara Kak Alma sih nih, gitu. Karena kan Kak Alma ini salah satu senior kita yang masih kuliah dan udah mulai buka usaha. Dan menurut kita, itu tuh pasti bakal banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dari Kak Alma sendiri. Nah, jadi langsung aja sebelumnya kita perkenalan dulu, karena kan Kak Alma belum tahu kita masing-masing kan. Jadi aku Dila, terus kenalin diri nih. Saya Trilianto. Saya Ezra Tagaol. Aku Ferdi Pratama. Aku Avanti. Jadi langsung masuk aja ya Kak ke pertanyaan pertama nih. Kakak nih buka usaha apa sih? Sebenarnya dari aku sendiri itu buka usaha berbasis food and service sih. Jadi kayak bisa dibilang coffee shop juga. Cuma kalau coffee shop itu kan biasanya khusus kopi. Tapi kalau dari aku sendiri itu ada nyediain makanan juga. Jadi kayak emang layanan dan makanan atau minuman gitu. Oh, berarti dia lebih kayak cafe gitu ya Kak? Kalau boleh tahu namanya apa nih? Namanya Garis Cafe. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Enggak, kayak terlalu terang. Namanya Garis Cafe. Itu tuh namanya itu ada filosofinya atau gimana namanya tuh? Nah, sebelumnya itu ini tempat kedua. Awalnya itu aku udah buka di Abdullah Lubis. Tapi nama sebelumnya itu Paidos Cafe. Nah, Paidos Coffee. Nah, kalau yang di Abdullah Lubis itu emang khusus coffee. Emang basisnya coffee shop, tapi semenjak pindah ke yang Jalan Setiabudi yang di sini, namanya itu diubah jadi Garis. Kenapa diganti jadi Garis Cafe? Karena belum ada, kayaknya belum ada deh di Medan ini yang nama kafenya itu Garis. Terus kenapa bisa dinamakan Garis juga? Kayak ini tuh tempatnya emang begitu belok kanan, lurus aja gitu. Emang lurus kayak garisan. Jadi random dikasih garis. Random aja sebenarnya. Iya. Nggak ada singkatan, kepanjangan gitu. Nggak ada. Jadi ini tuh bisnisnya tuh awalnya buka sendiri gitu atau bareng teman atau bareng keluarga atau gimana? Bareng keluarga. Awalnya buka bareng keluarga. Kenapa kakak milih buka bisnisnya kayak bukan coffee shop? Kenapa buka cafe? Kenapa nggak bisnis lain gitu kak? Contohnya maksudnya bisnis lain yang kayak gimana? Maksudnya bisnis lain tuh ada yang kayak online shop atau yang kayak yang gitu-gitu. Kenapa milihnya yang kayak tempat jualan makanan dan minuman? Jadi sebenarnya dari papaku sendiri itu hobi memang nongkrong. Terus semenjak karena ada awal-awal ada diberitakannya COVID-19, jadi takut kan buat nongkrong di luar. Jadi kayak lebih baik kita bikin kafe sendiri yang bisa dipakai buat nongkrong yang emang udah terjamin bersihnya. Gitu. Jadi terpikirlah buat bikin kafe sendiri sampai sekarang. Oh, berarti itu melandasi buka kafenya gitu ya, Kak? Iya. Nah, untuk next pertanyaan nih, teman-teman aku mau nanya nih yang lain. Oke, saya mau nanya Kak, apa sih yang buat Kakak tertarik untuk buka bisnis ini? Atau ada alasan kenapa membuka bisnis ini? Sebenarnya alasannya awalnya itu ya mungkin karena emang papaku yang hobi nongkrong, jadi kayak dia kepikiran buat buka bisnis ini. Awalnya ada bisnis ini juga itu nggak langsung turun ke aku, emang lewat orang tua dulu. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya seru juga nih, bikin nambah pengalaman baru kan, nggak ada salahnya buat dicoba. Yang bisnis awal ini kayak nggak ada sih, emang benar-benar kayak lebih baik bikin sendiri lah.
sekalian coba-coba juga gitu sih. Oh, oke Kak. Itu berarti motivasi dari diri sendiri Kakak untuk buat coffee shop sendiri biar jarang nongkrong di luar ya. Ya motivasinya mungkin kayak lebih pengen nambah pengalaman aja sih daripada soalnya apalagi semester akhir kan nggak ada kegiatan ngapain sama sekali, kayak paling skripsi, kelas skripsi juga ngapain kan kalau nggak ada kelas, jadi lebih baik kita mencoba buat produktif aja Menarik juga untuk ya usaha Kak. sendiri. Terus pernah ada masalah serius nggak Kak selama ngejalanin bisnis coffee shop ini? Masalah serius mungkin kalau untuk di awal-awal pasti rame kan, tapi semenjak COVID-19 ini ya paling pendapatan menurun sih, mungkin karena orang takut keluar rumah juga kan. Masalah serius sih paling di situ aja, menarik pelanggan, mencari konsumen, sama promosi. Solusi dari Kakak gimana atas masalah-masalah tersebut? Ya kalau misalnya udah alasannya COVID sih, solusinya paling apa ya? Banyak promosi sih sebenarnya, cuma kan ya tergantung balik ke diri sendiri juga kan, apalagi kasus COVID juga sekarang makin meningkat kan. Paling nyediain mensterilkan tempat supaya orang-orang tuh nggak takut kemari, atau orang bisa pesan lewat Grab atau Gojek aja kalau misalnya emang nggak bisa keluar. Selanjutnya teman-teman saya ada yang mau nanya lagi. Kemudian aku mau nanya nih Kak, gimana, ada nggak tanggapan miris ketika Kakak mau awal membuka bisnis kopi ini? Tanggapan miris maksudnya gimana? Mungkin kayak pesimis gitu, bakal nggak laku atau gimana Kak, nggak optimis. Sebenarnya kalau untuk di awal-awal mungkin ini tanggapan dari diri sendiri ya. Dari diri Maksudnya sendiri juga kayak boleh. sebenarnya kalau tanggapan miris mungkin di awal-awal nggak kepikiran ya. Tapi mungkin di awal-awal kenapa nggak kepikiran itu ya karena di awal itu rame. Tapi lama-kelamaan kan sepi pengunjung. Kepikiran juga kayak ini kalau misalnya gini terus-terusan gimana nih ke depannya. Ya paling kayak ngubungin siapapun sih. Ngubungin teman-teman yang kira-kira bisa datang-datang. Atau nanti misalnya mereka datang tolong uploadin dong ke sosial medianya. Sekalian promosi juga kan. Tapi yang tanggapan miris yang terlalu gimana-gimana enggak sih, karena aku sendiri ngejalaninnya santai juga, ya insya Allah aman-aman aja. Berarti mungkin solusinya bisa jadi teman-teman terdekat gitulah Kak ya. Iya, pasti sih teman-teman terdekat. Yang selanjutnya, tanggapan dari orang-orang terdekat mungkin Kak, mungkin dari bisa keluarga, dari papa Kakak sendiri. Maksudnya tanggapan untuk dalam hal apa? Dalam membuka bisnis kopi ini. Kalau tanggapan dari bapakku sendiri sih ngelihat anaknya, kayak siapa sih orang tua yang nggak senang lihat anaknya produktif. Pasti tanggapan dari orang tua sih positif, cuma maksudnya jangan karena udah fokus di sini nih, jadi nggak mau coba pengalaman yang lain. Kira-kira memang nanti begitu tamat kuliah ya, kalau bisa fokus itu jangan di sini lagi, mending cari pengalaman yang lain aja. Gitu. Berarti dapat support gitulah ya Kak dari keluarga. Mungkin teman yang lain mau bertanya. Kak, izin Kak mau nanya, apa sih yang membuat Kakak tuh tetap mau buka bisnis ini? Yang mau buka ya sebenarnya asik sih, kerja sambil nongkrong itu asik, apalagi kan ini kafenya kafe keluarga gitu kan, jadi nggak ada yang peraturan khusus kayak misalnya barista harus tetap stay di tempat ini, nggak boleh keluar. Jadi sesama orang di sini itu saling membaur. Seru sih menurutku sendiri. Jadi kalau misalnya kenal orang baru itu juga ada manfaatnya buat kita, bisa nambah relasi kan. Jadi di samping melatih usaha kita dalam berbisnis, di situ juga kayak melatih kayak berbaur dengan orang lain gitu ya Kak. Kayak cari kawan atau cari
partner baru gitu. Terus Kak, apa sih yang spesial dari kopi yang ada di sini Kak, yang bisa orang tertarik gitu? Yang Kalau nggak spesial kopi dari juga kopi. nggak apa-apa, Kak. Kalau misalnya mungkin di Garis itu ada makanan atau minuman yang spesial khas Garis gitu. Oh, kalau misalnya minuman khas spesial Garis itu ada namanya kopi Garis. Kenapa dia spesial? Karena kopinya itu dicampur sama kelapa. Itu Jadi berarti kayak minuman terspesial gitu ala Garis gitu. iya, jadi kayak kadang orang kan dia pengen minum kopi, tapi dia nggak bisa minum kopi yang terlalu kopi gitu, yang kuat kopinya. Jadi kalau untuk kopi Garis ini kopinya nggak terlalu kuat, jadi orang yang nggak bisa minum kopi juga bisa. Kemudian Kak, menanya nih, kenapa sih Kakak kan bukanya di daerah mana Kakak? Terus kenapa Kakak milih daerah tersebut gitu? Kenapa milih daerah Setiabudi? Karena ramai. Sekarang di Setiabudi itu kayak nggak cuma coffee shop aja sih yang banyak, kayak misalnya jualan kerang atau jualan roti bakar atau burger dan sejenisnya atau bandrek itu rame. Mungkin kita bisa nyari pelanggan juga di situ, makanya ngambil di daerah sini. Oke Kak. Mungkin ada kawan-kawan lain yang mau nanya gitu. Next question. Oke Kak, beberapa pertanyaan terakhir nih dari aku. Ada nggak sih Kak tips buat teman-teman kayak untuk kita buat teman-teman nanti yang bakal nonton ini, tips untuk memulai bisnis gitu Kak? Apalagi kita kan lagi mahasiswa nih, masih kuliah gitu kan. Ada nggak sih tipsnya? Ya, kalau tips dari aku, kalau misalnya kita mau mencoba buka usaha baru itu jangan takut rugi sih. Jangan takut rugi, itu udah pasti. Jalanin aja senyamannya kalian. Kalau misalnya kalian udah nyaman melakukan suatu pekerjaan, insya Allah pasti kedepannya nyaman aja. Terus udah pasti harus ada dukungan dari keluarga. Apalagi doa orang tua. Itu harus. Mungkin kalau untuk tipsnya bisa dari teman ke teman sih. Misalnya kalian buka usaha ini karena aku buka usaha kafe, jadi tips berdasarkan aku aja ya. Nggak tahu nih kalau usaha yang lain gimana. Jadi kalau misalnya tips dari aku, misalnya kita buka usaha kafe nih, kita nggak bisa mengharapkan orang lain supaya datang. Pasti dari teman ke teman dulu kan, atau dari keluarga. Nanti entah dari adik kalian atau dari saudara kalian, bawa teman kalian juga ke sana. Atau misalnya ada dari komunitas kalian sendiri, supaya bikin rame kafe. Mungkin dari situ sih, kalau bisa perbanyak teman. Jangan cuma stuck udah nyamannya di situ, jadi kalian di situ aja. Kalau bisa kalian harus keluar dari zona nyaman kalian sendiri. Jangan takut rugi, jangan takut sendiri, gagal masih bisa coba. Oke Kak, oke, makasih banyak ya Kak, udah jawabin pertanyaan-pertanyaan kita. Terus Garis Cafe ini ada nggak sih Kak Instagramnya? Boleh dipromosiin nih buat yang pengen tahu gitu. Ada Instagramnya, namanya Instagramnya @garis_cafe. Oke. Jadi kebetulan usaha yang aku punya itu nggak cuma Garis Cafe, jadi sebenarnya ada Garis Thrifting. Garis Thrifting itu online shop tadi. Dia megang jualin baju-baju pre-love gitu. Tapi berhubung itu adik aku yang handle, aku nggak bisa ngasih tahu banyak. Karena aku nggak tahu sistemnya gimana. Oke Kak, banyak ya usaha Kakak ya, banyak sambilan-sambilannya gitu, sambil kuliah, sambil kerja, bantu keluarga. Oke Kak, makasih banyak ya Kak untuk waktunya hari ini. Padahal Kakak sibuk tapi udah nyempetin waktunya untuk kita gitu. Oke, semoga usaha Kakak lancar terus dan doain semoga nilai kami bagus ya Kak. Dosennya siapa? Dosennya Pak Arif. Siapa namanya? Arif Kaidi. Iya. Aman lah. Aman ya Kak. Makasih ya Kak. Iya, makasih banyak Kak. Banyak ya Kak. Makasih.